melihat. We talk, kita diskusi. Ini tahapan pertama. Ketika kita mau jalankan bisnis ini, ingat mitra baru itu nggak paham, nggak ngerti apapun. Kita aja bergabung ke bisnis ini nggak paham, nggak ngerti. Kepengennya mobil gitu aja. Yang prospek join ya karena yang prospeknya yakin, atau karena ngelihat banyak orang berhasil, ada yang dapat mobil, loh mudah-mudahan aja saya juga dapat. Benar nggak? Bukan karena paham. Nah begitu pun mitra baru, banyak mitra baru bergabung ke bisnis ini bukan karena paham, rata-rata karena melihat keyakinan kita ketika saat presentasi. Nah berarti kalau misalkan dia nggak paham terus dia nyampein ke yang lain, kemungkinan besarnya seperti apa? Kemungkinannya pasti ditolak. Ketika ditolak, makanya tugas mitra baru jangan prospek. Jangan pernah prospek, jangan pernah menyarankan ke mitra baru prospek. Kalau kita menyuruh mitra baru prospek, ya jangan harap jaringan kita berkembang. Karena tugas mitra baru cuman ngenalin, melihat, mendengar, dapat bonus. Yang melakukan siapa? Kita. Saya yang melakukan. Siapa? Saya. Kenapa kita yang harus ngelakuin? Mitra cukup mengenalin, melihat, mendengar. Ingat proses belajar yang paling penting itu adalah apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kita perbanyak apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar tentang bisnis ini. Ketika kita presentasi, dia melihat, dia mendengar, setiap hari dia melihat, dia mendengar, bahkan mungkin karena kenalannya banyak terus dikenalin, kita prospek bareng-bareng, ya, video call bareng, atau misalkan telepon bareng, atau misalkan kalau nggak bisa kita rekam, kita upload di YouTube atau upload di mana, atau misalkan di live di grup Facebook, kita bikin grup Facebook pribadi, bebas caranya. Yang penting gimana caranya si mitra ini melihat dan mendengar, terus dapat bonus. Jadi pastikan camiknya bergabung. Keinginan kita harus kuat. Memang yang dapat bonus sponsor mitra kita, tapi ketika mitra kita dapat bonus sponsor, dia belajarnya makin kuat. Wah beneran. Coba kita pertama kali dapat bonus gimana? Sudah ngerasain kan? Nah. Enak gak? Nah. Coba ingat-ingat aja kesan pertama kali dapat bonus. Semangat ya? Semangat. Nah apalagi mitra baru yang belum paham, dia cuma ngenalin, cuma melihat, dan dapat bonus. Tapi lama kelamaan karena dia sering melihat, dia sering mendengar, lama kelamaan makin paham. Awalnya kita yang terus ngomong, tiba-tiba mitra kita ikut nimbrung. Ya nih bener, dengan eco-racing kayak gini. Bener nih, saya pakai eco farming kayak gini. Ya minimal kayak gitu aja dulu. Ya nih saya juga kemarin dapat bonus. Paham nggak? Kalau dia udah sering melihat, dia udah mendengar, udah merasakan. Nah ketika dia udah merasakan, udah mulai ngobrol, udah mulai nimbrung, mulai delegasikan pekerjaan sedikit demi sedikit. Jangan disuruh dulu prospek, tapi delegasikan pekerjaan sedikit demi sedikit. Nah ketika dia udah mulai seperti itu, berarti itu tahapannya udah mulai kedua, yaitu dimana ketika kita melakukan, ya saya yang melakukan, dia ngebantu. Kadang-kadang kita ngerasa sama saya terus sih prospeknya capek, bener nggak? Padahal si mitra baru tahapan ngebantu. Tadinya dari kita doang, dia udah mulai ikut nimbrung, udah bersyukur harusnya. Karena emang tahapannya kayak gitu. Dia pemahamannya baru 10%. Kadang-kadang dia paham pun belum tentu bisa menyampaikannya. Paham nggak sini? Paham. Harus terus. Karena setiap orang itu harus emang informasinya harus berulang sampai benar-benar kuat di alam bawah sadar. Pokoknya tugas kita gimana caranya yang dia lihat, yang dia dengar harus lebih banyak tentang bisnis ini. Kalau kita mau menciptakan generality kita, kalau kita mau kedepannya freedom, kalau mau mitra kita hebat, gimana caranya tiap hari melihat mendengar bisnis ini aja. Pokoknya ini bisnis the best lah. PT Base is my life. Itu yang harus kita lakuin. Nah saya dulu kayak gitu. Tukang Rahman yang prospek siapa? Yang kenalin siapa? Musipan. Yang prospek siapa?
Waktu itu sih saya masuk sih cuman produk doang sih. Cuma produk doang. Iya. Nah, yang ngebina yang semuanya kebanyakan siapa? Mas Aris. Nah itu kamu nggak maksudnya? Pokoknya mitra baru mah cuman ngenalin dapat bonus, ngenalin, mendengar, melihat dapat bonus. Nah ketika dia udah mulai ikut-ikut nimbrung, kasih delegasi pekerjaan dikit-dikit. Dari awalnya kita semua, mulai kita yang lebih banyak. Kita mulai dari 95%, mitra kita kasih 5%. Produk-produk dulu ke. Gue salah oke tenang, kasih kepercayaan aja. Nanti kan kita tinggal melurusin. Kan saya dulu pede amat gitu. Cara pakai conversing gimana? Gampang, yang penting dicemplungin. Kan gitu. Padahal nggak tahu nanti ada yang gimana atau gimana nggak tahu. Yang penting pede aja dulu. Satu pil berapa liter? Pokoknya isi full. Pernah eko mobil satu pil harusnya 20 liter, saya bilang satu pil full. Karena nggak tahu, sama plan aja nggak dijelasin. Pede aja dulu. Itu baru pertama gabung. Dulu nawarin ke komunitas Baleno. Di testimoni dulu. Kok nggak ada hemat ya? Tarikan nggak ada, tenaga nggak ada, ini nggak ada khasiatnya. Oh yang bener Pak. Emang Bapak cara pakainya gimana? Ya kata Kang Dani satu pil full. Pas saya searching di Google, ternyata satu pil 20 liter. Waduh, mati. Oh iya Pak, itu kemarin cuman ininya dulu Pak. Proses pembersihan dulu, dan seharusnya mas satu pil 20 liter, tapi karena awalnya satu pil 40 liter dulu untuk pembersihan. Nah kalau sekarang satu pil 20 liter, nggak apa-apa Pak, nggak harus beli nih, saya kasih. Nggak apa-apa nih nanti ngerusak mesin nggak dan lain-lain. Enggak Pak, kalau ngerusak mesinnya rusak saya ganti. Padahal nggak tahu. Ya alhamdulillah. Sampai kayaknya pernah saya orang lagi ngisi bensin, baru ngisi nih lagi baru beres dicabut, saya cemplungin kompresi. Marah-marah. Lu sudah sabar Pak, sabar. Kalau kendaraan Bapak ada apa-apa, ada kerusakan, saya ganti Pak. Pak ini nomor saya, ini KTP saya. Nah, ini alamat saya, gampang. Tinggal komunikasiin Pak. Nah, tapi dengan produk ini saya yakin Pak, penghematan bakal luar biasa. Ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Kalau misalkan Bapak perlu produk ini, tinggal kontak saya. Saking gilanya saya. Makanya kebanyakan mitra-mitra saya yang awal bergabung, ya karena cara saya yang gila, pada ikut-ikutan. Sampai ada yang mau ke perusahaan, kata saya simpel, teman-teman banyak nih, ada yang masuk perusahaan juga, hasilnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau saya ke perusahaan gimana Kang Dani? Gampang, yang penting bawa apa? Yang penting bawa proposal. Datang aja dulu pokoknya, nanti di sana saya kasih prosedurnya. Ada mitra saya yang datang ternyata. Saya bingung, belum pernah ke perusahaan, belum pernah nyontoin, tiba-tiba ada yang datang ke perusahaan. Ini kan tadi saya udah di perusahaan sampai video call. Saya harus gimana ya? Ini gimana aja? Tapi pede ngobrol kayak gini. Salah nggak? Salah. Masalahnya nomor 2 gagal untung mah kemangke gitu lah. Yang penting jalan dulu, yakin dulu. Nah kebanyakan kita nggak punya yakinnya. Apalagi kita sebagai fondasi leadernya gitu. Mitra kita tergantung kita. Kalau kitanya sendiri nggak yakin ya gimana mitra kita? Tapi ya, alhamdulillah. Ya susah senangnya alami. Tapi itu yang membuat saya sekarang gitu. Itu kenapa banyak mitra-mitra saya, walaupun saya awal bergabung, mitra-mitra saya juga sama kan, baru bergabung, tapi mereka punya keyakinan total, bahkan banyak juga yang produknya belum sampai udah dapat bonus. Kebanyakan dari kita udah closing nih, produk dikirim, nanti produknya nyampe dulu, dicoba dulu, dirasain dulu, baru nanti presentasi. Lama. Kalau terlalu prosedur lama lah. Gimana kita mau cepat dapat mobilnya gitu. Kenapa saya bisa 40 hari mobil? Karena yang saya lakuin bukan produk. Produk itu sebagai jembatan. Yang saya lakuin gimana caranya dia melihat, mendengar, dapat bonus, secepatnya dapat bonus.
Semakin cepat dia dapat bonus, semakin cepat dia ngenalin yang baru. Semakin cepat dia ngenalin yang baru, semakin bonusnya gede. Semakin dia bonusnya gede, semakin dia mau belajar. Semakin dia mau belajar, semakin cepat dia mandiri. Kalau mau cepat, kalau mau lambat ya terserah. Nah, justru harusnya bersyukur. Nah, kebanyakan kesalahan leader terlalu cepat mendelegasikan pekerjaan. Ngerasa mitra kita, wah udah sering dibantu prospek, terus sama kita prospek, hingga akhirnya ya udahlah, dicoba biar sendiri dulu. Tahu-tahu lah, ujung-ujungnya ngadu ke upline. Plan gimana ya, kayak gini. Padahal tahapan kedua mitra baru cuma yuhel, delegasiin pekerjaan dikit-dikit. Apa yang dia bisa ya udah lakuin dulu, sambil ditambah dikit-dikit. Karena awalnya juga kita doang yang prospek. Kemudian dia mulai nimbrung, udah ada tuh pertumbuhan. Lihatnya ke situ. Ketika dia udah mulai nimbrung, akhirnya bisa produk, akhirnya kita kasihin delegasi lagi, marketing plan, nggak apa-apa, bonus sponsor aja dulu. Ada yang salah-salah nggak apa-apa, nanti kita tutupin, beres. Karena tugas kita yang melakukan lebih banyak. Tugas mitra jenderal kita dia cuman membantu. Tugas yang paling bawah member baru cuman melihat, mendengar, dapat bonus. Saya sampai jadi call center, pokoknya HP harus deket terus. Bayangin naik motor, Kang Isan di depan yang nyetir. Kang Isan tugasnya sekalian membantu, membina, sekalian nyetir. Coba bayangin naik motor nih Kang Isan, di depan pakai sama kayak tripod, ditempeli headset, nempel, sambil membina, sambil prospek. Saya gimana? Sama kayak gitu, naik motor. Jadi nggak ada waktu santai-santai, karena punya target. Semakin cepat kita bertindak, semakin hasilnya besar. Ingat tadi, hasil karena kita bertindak. Kalau kita bertindak pasti hasil. Kalau nggak hasil berarti kalau hasilnya dikit berarti bertindaknya sedikit. Simple. Mau hasil banyak, mau cepat, ya udah lakuin banyak, lakuin cepat. Nah, terus tahapannya tahu. Tahapannya kayak gini, simple. Yang pertama, mitra baru cuman melihat, mengenalkan, melihat, mendengar, dapat bonus. Nah, lama kelamaan karena dia sering melihat, mendengar, dapat bonus, akhirnya semangat ngenalin, akhirnya terus tiap hari, makan tiap jam yang dia dengar PTBS, dapat bonus. Mobil. Apalagi kita prospeknya impian kita. Kalau saya dulu prospeknya sebulan mobil, itu masuk ke alam bawah sadar. Emang rata-rata pasti di pikiran orang-orang nggak mungkin sebulan mobil. Saya aja percaya nggak percaya, ya udah yakin aja dulu gitu. Tapi karena saya prospeknya kayak gitu, impian saya yaitu di mana saya pengen sebulan dapat mobil, akhirnya tertanam di alam bawah sadar dia. Akhirnya masuk di otak dia sebulan mobil. Akhirnya jadi keinginan dia juga, ketularan juga. Karena impian itu tertular, keyakinan itu tertular. Jadi bukan penyakit doang. Kadang-kadang gini aja, kita lagi semangat nih, lagi oke, lagi on fire gitu. Terus tiba-tiba ada mitra atau crossline di samping kita, dia lagi nggak semangat, dia lagi nggak mood. Kita kadang-kadang ke bawah. Harusnya kebalik, gimana caranya yang ini nggak mood, nggak semangat, kita bawa supaya dia semangat. Karena dia punya tujuan. Bukan malah kita kebalikan. Rata-rata kebanyakan kita kebalikan, malah ngikut. Ingat, tertular. Seriusnya. Makanya tujuannya harus di-upgrade lagi. Jangan hanya sekedar mobil, karena bisnis ini tuh nggak nawarin mobil, nggak nawarin rumah. Itu mah efek. Perusahaan ini nawarin yang jauh lebih besar, yaitu apa? Freedom. Dimana ketika kita nggak kerja suatu hari, kita dapat bonus. Teman-teman lihat nggak kegiatan saya sehari-hari? Ngapain? Apa
apa aja gitu, hobi sekarang. Nah ada kondisi di mana kita bisa seperti itu. Ibaratnya gini lah, apa ya? Contoh lah, misalkan ini kaler nih, keler, tau keler? Tahu sih Indonesia teh? Keler. Hah? Tempat wadah kue. Ya itu mah tempat wadah kue lah. Tempat wadah toples nih kosong, ya toples kosong. Terus ada 3 bahan, ada bola, ada pasir, ada air. Ya. Nah mana yang mau lebih dulu kita masukin? Kalau misalkan seandainya di awal kita ngasih air dulu, terus ngasih pasir, terus ngasih bola pingpong misalkan, kira-kira muat nggak? Nggak akan muat. Tapi kalau misalkan kebalik, kita bola pingpong dulu, terus diisi pasir, terus diisi air, full nggak? Kebayang ilustrasinya? Kebanyakan kita terlalu fokus ke pasir. Pasir itu hobi. Kita terus saja ngisi toples dengan pasir. Bola pingpong seadanya. Bola pingpong itu tujuan, impian, hal yang diinginkan. Kita kebanyakan di awal terlalu fokus di pasir. Hingganya apa? Ketika kita mencoba memasukkan bola pingpong, akhirnya nggak semua bola pingpong bisa masuk. Nah, tapi kalau misalkan dibalik, bola pingpong dulu, fokus ke impian dulu sampai full. Ketika udah full, ya kita mau diisi pasir, ya hobi kita apa kek, main PS, main game, bebas, tetap udah tercapai gitu. Tetap full. Jadi kondisi saya saat ini tinggal mau. Kalau saya mau nyentuh lagi, saya mau prospek lagi, saya mau membina lagi, ngedampingi jaringan bareng-bareng lagi, habis-habisan ya lebih gede. Tapi kalau misalkan nggak mau, ya paling naik turun di angka segitu, di angka cepet sebulan. Dos. Ya kan kemarin 120 juta, bulan kemarin turun-turun ya 90, bulan ini mulai naik lagi, ya gitu naik turun aja di atas cepet. Mau gede ya tinggal nyentuh lagi. Nah itu kondisi ketika kita di awal fokusnya ke bola pingpong dulu. Tapi kalau di awal kita udah fokusnya ke pasir, ya kadang-kadang kita fokus ke hobi, hobinya main game, saat yang lain prospek, ya udah gitu. Akhirnya apa? Ketika kita mengisi bola pingpong nggak cukup, waktunya udah habis, momentumnya udah habis. Jangan sampai kita menyesal ke depan. Lebih baik prinsip saya dulu, lebih baik saya nggak nikmatin masa muda, nggak apa istilahnya, ya itu di saat yang lain enak-enakan di masa muda, main game, nongkrong. Saya di usia 16 tahun udah mulai cari usaha, cari bisnis. Saya mulai bisnis di usia 16 tahun, saya terjun di bisnis multi-level marketing di usia 16 tahun ketika kelas 1 SMK. Keren ya? Di saat yang lain main-main, pacaran, ngurusin hobi, main bola, main apa, saya udah nggak ada waktu. Setiap hari sekolah kerja, gimana caranya dapat duit, kadang-kadang pulang ke rumah, kadang-kadang enggak. Itu dilakukan tiap hari. Di saat close line yang lain nggak semangat, ya nggak peduli. Bahkan pernah ada momentum ketika ada acara, besoknya hari Minggu acara, hari Sabtu libur, nggak ada jadwal presentasi. Tapi yang saya lakuin tetap presentasi. Di base camp nggak ada orang, semua persiapan, kumpul nanti malam. Cuman saya doang yang di base camp dan saya tetap presentasi. Ketika misalkan saya beres presentasi, karena besok mau acara, ini momentum. Kan, serius nggak pengen sukses? Nggak usah ngumpulin duit gede aja. Sekarang ada nggak duit 100.000? Buat apa? Pokoknya dari 100.000 ini akan bisa dapat mobil. Gimana caranya? Ya udah, ada nggak 100.000? Ya udah deh, antar yuk ke rumah. Diantar ke rumah. Dia ngomong ke ibunya, bisa dapat mobil dan uang 100.000. Keren nggak? Dari bang gimana caranya?
Udah mah pinjam aja dulu, besok saya mau ke Bandung, mau acara, pokoknya nantilah tahu-tahu mama hasilnya aja. Saya paksa buat ikut acara, saya dikasihin udah gedean acara, saya bawa ke acara, ke plan saya, plan ini ada apa sama yang ikut acara masih bisa nggak? Oh udah sold out, udah nggak bisa, udah full atau gimana plan, ini udah bayar, dia udah bawa peralatan juga, saya sengaja jadi langsung anterin, langsung bawa barang-barang, bawa baju bawa apa, jadi mau nggak mau harus ikut. Ya udah deh, nanti saya paksain, nanti coba cari-cari di sana, mudah-mudahan ada yang cancel bisa dibeli tiketnya, biar jadi bawa ke acara, pulang dari acara besoknya langsung jual karena langsung jual bisnisnya, langsung jual bisnis saya dulu. Ketika yang lain baru prospek, saya udah dapat bonus. Apa kabar? Oke. Itu